Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiska Fidia Akila dengan nomor NPM 2310031. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sefa Fauji dengan NPM 2310032. Sini kami memaparkan dan menjelaskan materi tentang definisi ilmu hukum dan asas-asas hukum. Nah, yang pertama, menurut kamu apa sih definisi hukum itu? Definisi hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Dan di bawahnya juga ada asas-asas tertentu. Yang pertama ada asas legalitas. Di sini ada definisinya. Asas legalitas yaitu tak ada tindak pidana tanpa undang-undang yang mendahului. Terus ada awal mulanya juga. Asas legalitas dimasukkan dalam Konstitusi Indonesia pada amandemen kedua UUD 1945 pada 28I ayat 1 dan pasal 28J ayat 2. Contohnya, sebagaimana diatur dalam kitab-kitab undang-undang hukum pidana pada KUHP pasal 1 ayat 1 yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan dan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Di sini ada perkembangannya. Perbaikan sistem hukum di Indonesia sebagai negara hukum harus diawali dengan membangun paradigma substansi hukum. Terus mau nanya nih, kalau untuk lex specialis darurat legi generalis itu seperti apa? Nah, asas yang satu ini berarti peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih khusus, mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum. Prinsip ini digunakan untuk menafsirkan undang-undang khusus yang diberlakukan sebelumnya dan untuk menerapkan aturan yang paling tepat di dalam menyelesaikan konflik antara ketentuan hukum yang berbeda. Nah, di sini juga ada contoh asasnya. Contohnya adalah dalam hal ini terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka dalam melakukan proses hukum tidak digunakan KUHP, namun digunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya ada lex superior derogat legi inferiori. Asas lex superior derogat legi inferiori adalah pepatah hukum yang menyatakan bahwa hukum otoritas yang lebih tinggi lebih diutamakan daripada hukum otoritas yang lebih rendah ketika keduanya berlaku untuk situasi yang sama. Dalam perkembangannya, asas ini telah diterapkan dalam berbagai kasus seperti putusan Hakim Agung nomor 68 P HUM 2019 yang menyatakan pasal 2 ayat 1 dan 2. Contohnya, konflik antara hukum negara bagian dan federal di Amerika Serikat, klausul supremasi konstitusi menetapkan bahwa hukum federal lebih diutamakan daripada hukum negara bagian ketika ada konflik di antara keduanya. Selanjutnya ada lex posteriori derogat legi priori. Adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Tujuan dari asas ini adalah untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul saat terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki. Dalam perkembangannya, asas ini telah diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Perundang-undangan. Contoh asas ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sejak tanggal 30 Juli 2014. Mencabut Undang-Undang Nomor 3 1997 tentang Pengadilan Anak. Selanjutnya ada asas lex durasetamen scripta. Asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Sederhananya, equality before the law mengandung makna semua manusia sama dan setara di hadapan hukum. Contoh asas ini sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 1 ayat 1 yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Dan di sini saya akan melanjutkannya. Yang di sini ada asas undang-undang tak berlaku surut. Asas yang satu ini berarti perundang-undangan yang dibuat hanya berlaku pada peristiwa hukum yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan. Dan asas ini ditetapkan sejak awal abad ke-19 dan menjadi asas yang bersifat umum karena berlaku pada seluruh bidang hukum. Contohnya, sebagai contoh, jika suatu perbuatan tidak dianggap sebagai tindak pidana pada saat perbuatan tersebut dilakukan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dihukumkan sebagai tindak pidana jika undang-undang yang baru menganggap perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Jadi ada perkembangan juga. Meskipun demikian, terdapat beberapa pengecualian dalam penerapan asas ini, seperti dalam kasus perubahan undang-undang lebih menguntungkan bagi tersangka daripada undang-undang yang lama.
Oleh karena itu, penerapan asas ini perlu dipertimbangkan secara hati-hati dan sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi. Dan di sini ada asas equality before the law. Asas ini di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Sederhananya, equality before the law mengandung makna semua manusia sama dan setara dan di hadapan hukum. Awal mulanya tidak ada informasi yang spesifik mengenai awal mula asas equality before the law. Contohnya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Beberapa perkembangan asas ini di Indonesia dan salah satunya dapat dilihat dari pada tahun 1945, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Di sini ada asas praduga tidak bersalah yang menginginkan agar setiap orang menjalani proses perkara tetap dianggap sebagai tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Asas praduga tidak bersalah diatur dalam penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP Butir 3 huruf C. Selain itu, UU Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 mengatur asas ini dalam pasal 8 ayat 1. Asas praduga tidak bersalah juga ditetapkan dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Sebagai contoh, setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu pengadilan. Pada tahun 1945, asas praduga tidak bersalah diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang yang ditangkap berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya. Dan di sini saya akan menanyakan nih, apa sih fungsi dari asas-asas hukum itu? Nah, fungsi dari asas-asas hukum ini secara umum berfungsi sebagai kerangka dasar dalam terbentuknya peraturan yang konkret. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih, apa pentingnya asas dalam pemerintahan? Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme itu untuk menurut saya. Oke, sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.